Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fitria Yomi, nomor BP 15 10 81 10 18. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ketua penguji dan penguji saya. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berkenan melihat video ini. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Kontrol Orang Tua Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja Mengisap Lem di Kota Solo. Langsung saja pada latar belakang keluarga merupakan tempat pertama kali bagi seorang anak untuk memulai kehidupannya. Peran aktif keluarga atau orang tua sangat dibutuhkan oleh anak, terutama pada anak yang masih tinggal bersama orang tua. Masa remaja adalah masa peralihan, di mana Horlock berpendapat bahwa terjadi perubahan secara fisik dan psikologis dari masa kanak-kanak ke dewasa. Menurut BKKBN, menyatakan rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, serta tidak dapat lagi diberikan toleransi lagi bagi orang lain atau lingkungan sekitar. Perilaku mengisap lem merupakan bagian dari perilaku menyimpang. BNN membagi narkoba menjadi 3, salah satunya adalah zat adiktif lainnya, seperti mengisap lem, dan lem ini disalahgunakan, yaitu mengisap lem. Penyalahgunaan lem ini ialah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang sering dijumpai. Mengisap lem merupakan menghirup uap yang ada dalam kandungan lem dengan maksud mendapatkan rasa nikmat bagi penggunanya. Sebenarnya untuk kasus mengisap lem ini bukan hal yang tabu lagi karena sudah banyak ditemui di Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi kasus remaja mengisap lem ini sudah ada di Kota Solo. Dan untuk kasus mengisap lem ini untuk di Kota Solo merupakan kasus yang besar dan terlihat aneh bagi pandangan masyarakat yang berada di sekitar Kota Solo. Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, pada bulan Maret, April, November terjadi 4 kasus dan perilakunya berjumlah 5 orang. Menariknya dari kasus ini adalah remaja yang mengisap lem bukan anak gelandangan, bukan anak jalanan, tetapi mereka masih tinggal bersama orang tua. Seharusnya anak-anak yang masih tinggal bersama orang tua lebih sedikit melakukan perilaku menyimpang dibanding anak-anak yang tidak tinggal bersama orang tua. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada dasarnya, kontrol yang diberikan oleh orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak. Namun, ternyata kontrol yang diberikan oleh orang tua pada remaja yang mengisap lem belum mampu membuat anak berperilaku baik, konformis, atau belum sesuai dengan harapan orang tua. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana mekanisme kontrol orang tua terhadap perilaku menyimpang remaja mengisap lem di Kota Solo. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu mendeskripsikan kontrol orang tua terhadap remaja mengisap lem di Kota Solo. Selanjutnya tujuan khusus. Tujuan khusus dibagi menjadi 2. Yang pertama, mendeskripsikan latar belakang keluarga remaja mengisap lem di Kota Solo, dan yang kedua, mendeskripsikan bentuk kontrol orang tua terhadap remaja mengisap lem di Kota Solo. Selanjutnya, pendekatan sosiologis. Untuk menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan teori kontrol yang dikemukakan oleh Ivanye. Teori kontrol ini digunakan sebagai alat pencegah dari tindakan penyimpangan atau pendorong kepatuhan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian. Metode yang ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan data, menganalisa data berupa kata-kata, serta penulis tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh.
Selanjutnya informan penelitian. Dalam memilih informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Sementara itu sebelumnya saya belum menyebut. Selanjutnya tipe deskriptif. Tipe deskriptif adalah penelitian menggambarkan latar pengamatan serta tindakan orang dan pembicaraan yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya informan penelitian. Dalam memilih informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Afrizal, informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain tentang atau kejadian sesuatu atau suatu hal kepada pewawancara atau peneliti. Oleh sebab itu, pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sengaja. Purposive sampling adalah penarikan informan yang diperoleh oleh peneliti berkriteriakan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis informan, yaitu informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat itu yaitu remaja menghisap lem dan masyarakat. Dan informan pelakunya adalah orang tua remaja menghisap lem di Kota Solo. Selanjutnya data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Data yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan penelitian. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama primer. Data primer adalah data atau informasi yang didapatkan dari individu atau informan penelitian, informasi penelitian dari lapangan. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui lembaga atau instansi sosial lainnya dan lain-lain. Selanjutnya teknik dan proses teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi diartikan sebagai teknik atau cara mengumpulkan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung pada objek yang akan diteliti. Biasanya dengan menggunakan panca indera agar data yang diambil itu bersifat aktual dan nyata. Selanjutnya observasi. Observasi atau pengamatan yang penulis lakukan adalah menggunakan hal-hal berikut. Observasi atau pengamatan yang penulis lakukan adalah dengan mengamati hal-hal berikut. Yang pertama, latar belakang keluarga remaja menghisap lem. Bagaimana latar belakang remaja menghisap lem. Yang kedua, bagaimana kontrol apa saja yang diberikan oleh orang tua terhadap remaja menghisap lem. Yang selanjutnya, wawancara mendalam. Wawancara mendalam ialah proses atau perbincangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancari akan memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Selanjutnya, unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu orang tua remaja yang menghisap lem dan masyarakat. Selanjutnya, analisis data. Analisis dalam penelitian ini yang digunakan penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Secara garis besar, ia membagi analisis data dalam penelitian kualitatif dalam 3 tahap. Yang pertama, kodifikasi data. Yang kedua, penyajian data. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Selanjutnya, proses penelitian. Saya melakukan penelitian ini pada akhir Oktober sampai dengan Desember 2019. Selanjutnya, lokasi penelitian. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di latar belakang, penelitian ini akan dilakukan di Kota Solo karena Kota Solo merupakan suatu kota yang masih terbelakang dari kota-kota lainnya seperti Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan lainnya. Maka untuk kasus remaja menghisap lem ini suatu kasus yang masih dikategorikan sebagai kasus yang besar. Selanjutnya di sini saya
Selanjutnya langsung pada bab 3. Saya akan melihat latar belakang keluarga remaja menghisap lem. Atas dasar pandangan tersebut, maka perlu adanya pembahasan untuk mengetahui latar belakang keluarga, khususnya orang tua, untuk dapat mengetahui kondisi dan realitas sebenarnya kehidupan para remaja menghisap lem di Kota Solo. Yang pertama, saya melihat pendidikan orang tua. Pendidikan memang memiliki peranan yang penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan mempengaruhi semua aktivitas, yaitu pola pikir dan dijadikan seorang pola pikir bagi seseorang. Oleh karena itu, seseorang yang berpendidikan tinggi akan bertindak berbeda dengan orang yang berpendidikan rendah gitu. Selanjutnya, jenis dan pendapatan orang tua. Jenis dan pendapatan orang tua. Dengan mengetahui latar belakang dan pekerjaan para informan diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam untuk melihat realitas kondisi perekonomian masing-masing keluarga informan. Selanjutnya, pola interaksi keluarga. Hakikatnya, institusi keluarga adalah salah satu lembaga yang menjadi bagian dari masyarakat, yang memiliki fungsi sebagai media sosialisasi dan interaksi. Selanjutnya, di sini saya akan melihat bentuk kontrol orang tua terhadap remaja menghisap lem di Kota Solo. Yang pertama, tidak peduli dengan tindakan anak. Sebelumnya saya menjelaskan kontrol orang tua terhadap remaja menghisap lem di Kota Solo. Kontrol orang tua terhadap remaja menghisap lem keluarga merupakan institusi sekaligus agen sosial pertama sekali bagi seorang remaja. Melalui institusi keluarga tersebutlah khususnya orang tua para remaja akan belajar berproses berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan memperoleh warisan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Di sini saya menemukan 4 kontrol yang diberikan oleh orang tua remaja menghisap lem. Yang pertama, tidak peduli dengan tindakan anak. Peranan orang tua dalam membina dan mendidik perilaku remaja memang teramat penting. Dalam hal tersebut, adanya kontrol orang tua akan dapat mengendalikan serta menjaga agar segala perbuatan remaja tidak keluar dari garis dan aturan serta aturan yang sesuai atas norma-norma yang berlaku. Yang kedua, memarahi dan mengancam. Dalam merespon berbagai perbuatan remaja yang dinilai negatif, umumnya para orang tua akan melakukan berbagai cara untuk menghentikan dan memperbaiki segala bentuk penyimpangan tersebut. Salah satunya memarahi dan mengancam. Selanjutnya, yang ketiga, membatasi dan mengawasi lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan bagi anak-anak muda yang berada pada tahap peralihan dan remaja merupakan peer group yang banyak berpengaruh terhadap perkembangan pola pikir dan perilakunya. Intinya tuh pada usia muda ini peer group lah yang lebih dominasi mempengaruhi pola pikir dan perkembangan anak. Selanjutnya, melakukan tindakan fisik. Salah satu fungsi keluarga adalah dengan adanya penanaman nilai-nilai pendidikan dan nilai-nilai sosial daripada orang tua. Oleh karena itu, orang tua dituntut harus bisa mengajarkan kepada remajanya untuk mengajarkan apa itu norma, kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi, tidak jarang dalam usaha mengajari remaja tersebut timbul rasa emosional yang berlebihan yang dilakukan oleh orang tua, yang kemudian berujung kepada tindakan fisik. Selanjutnya, pada tahap kesimpulan dan saran. Di sini saya menemukan 3 kesimpulan berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang saya dapatkan. Di lapangan, latar belakang orang tua baik dari segi pendidikan maupun pendapatan tergolong rendah. Yang kedua, pola interaksi dengan orang tua dengan remaja sangat kurang. Yang ketiga, perilaku menyimpang remaja menghisap lem diketahui oleh orang tuanya. Oleh karena itu, timbul berbagai cara dari para orang tua untuk bisa mengontrol perilaku menghisap lem supaya bisa ditinggalkan oleh anaknya. Selanjutnya, saran. Di sini saya mendapatkan 4 saran. Yang pertama,
harus adanya perhatian pemerintah terkait untuk mengadakan program-program sosialisasi tentang bahaya dan pengaruh buruk menghisap lem. Yang kedua, perlu perhatian dan kontrol orang tua atas segala tindakan yang dilakukan anak. Yang ketiga, harusnya orang tua tidak membiarkan para remajanya terjerumus dan ikut dalam pekerjaan-pekerjaan formal, terutama mencari nafkah, karena mencari nafkah itu bukanlah tanggung jawab mereka. Yang keempat, perlu kesadaran dari penjual lem serta mewaspadai setiap pembelian merek tertentu oleh anak dan remaja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.